kita pendekatannya sudah maju ya. Tidak hanya political will dan goodwill yang menjadi basis dari sebuah proses pengambilan kebijakan, apalagi penyusunan undang-undang. Harus berbasiskan scientific approach ya. Kan sekarang ada atas nama aspirasi, atas nama kebutuhan, itu penting ya. Tapi lebih penting dari itu adalah scientific base. Kenapa? Karena dia bisa melihat secara objektif dan kemudian secara proyektif. Nah, itu yang kita butuhkan untuk pembangunan kebijakan kita di DPR ke depan. Tentu harus scientific base, itu harus berbasiskan riset ya. Tentu dana ini yang harus kita alokasikan yang jauh lebih fokus ya. Saya termasuk di Badan Legislasi sedang memutar otak untuk itu. Bagaimana kemudian riset-riset dari sebuah rancangan undang-undang atau revisi undang-undang itu alokasinya cukup dan mumpuni ya. Tidak hanya kunjungan kerja, tidak hanya RDPU, tidak hanya menerima beberapa input, tidak cukup itu ya. Kenapa? Kita kalau bisa undang-undang ini undang-undang Dikdok ini 2013, sekarang 2021, 8 tahun cuma umurnya. Buat apa? Kalau toh kita mau revisi ya seperti yang lain-lain, revisi paling 1 pasal, 1 ayat, itu enggak masalah. Tapi kalau kita mau rombak total, ini yang kemudian harus menjadi evaluasi di kita. Jangan kemudian undang-undang ini baru udah minta revisi, undang-undang ITE juga begitu. Ya, sehingga membuat undang-undang itu benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita ini mau kemana sih? Terus kalau kita mau dari Jakarta ke Banda Aceh, peta jalannya seperti ini. Kita sekarang baru sampai Palembang lah. Ini selanjutnya kita butuh pendekatan ini, ya kita cicil. Nah, kan jelas. Daripada di tengah jalan mau ke Banda Aceh tapi dia jalannya ke Papua. Nah, hal seperti ini yang kemudian tradisi-tradisi seperti ini yang harus kita benar-benar coba luruskan ya. Itu kampus menjadi stakeholder yang penting. Karena apa? Perubahan ini tidak hanya milik DPR. Bagaimana kemudian, kan dulu ada dikatakan link and match ya. Kalau link and match itu biasa asosiasinya selalu kampus dengan dunia industri. Kita harus bangun kampus dengan kebijakan-kebijakan yang strategis, baik itu pemerintahan ataupun DPR. Itu yang harus kita letakkan, link and match-nya. Sehingga apa yang menjadi produk kampus atau apa yang akan menjadi produk DPR, dia didialogkan satu sama lain. Dia saling mensupport satu sama lain. Nah, hal-hal seperti itu kita terhindar dari praktek-praktek yang bernama empirisisme. Nah, itu yang harus kita hindari. Empirisisme itu kasarnya kata dalam tempurung lah. Jadi ada dialektika dan undang-undang. Ya. Kenapa? Kita kan ingin berbangsa dan bernegara ini panjang. Dan kita ingin daya tahan undang-undang kita tuh cukup lama. Yang koreksi-koreksinya nanti tidak hal yang fundamental. Hal-hal yang kemudian kontekstual itu boleh. Tapi kalau kita kadang-kadang revisi itu hal yang fundamental dibongkar semua. Nah, itu yang pecah kepala kita itu.